Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang barisan kontraktif. Adapun anggotanya yaitu Alifatul Munyassaroh dengan NIM 0401521010, kemudian Vena Agustina dengan NIM 0401521012, dan saya sendiri Maulida Zamalatul Azka dengan NIM 0401522027. Nah, barisan kontraktif ini kita gunakan apabila kita mau menunjukkan bahwa suatu barisan konvergen, namun sulit ditunjukkan dengan barisan Cauchy, maka kita bisa menggunakan barisan kontraktif. Definisinya yaitu barisan XN disebut barisan kontraktif jika terdapat konstanta antara 0 sampai dengan 1, sedemikian hingga mutlak X n plus 2 dikurangi X n plus 1 kurang dari sama dengan C dikali mutlak Xn plus 1 min Xn untuk setiap N anggota N. Jadi maksudnya misalkan kita punya N-nya itu 1, maka jarak antara X3 dan X2 itu akan kurang dari C dikali X mutlak X2 min X1. Nah, jadi C ini menunjukkan bahwa nilai itu akan lebih kecil dari jarak dua barisan sebelumnya. Next. Nah, kemudian ada teorema 3.5.8. Setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy sehingga konvergen. Pembuktiannya yaitu, next. Nah, misalkan kita punya barisan Xn ini barisan kontraktif, maka berdasarkan definisi barisan kontraktif itu kita gunakan secara berulang, diperoleh mutlak Xn plus 2 min Xn plus 1 kurang dari C dikali mutlak Xn plus 1 min Xn. Nah, kemudian kita gunakan definisi barisan kontraktif secara berulang. Itu akan kurang dari sama dengan C kuadrat dikali Xn min Xn min 1 kurang dari sama dengan C pangkat 3 dikali mutlak Xn min 1 min Xn min 2 sampai dengan kurang dari sama dengan C pangkat N kali mutlak X2 min X1. Next. Kemudian kita misalkan M ini lebih dari N, maka kita akan mengestimasi jarak antara XM dan XN dengan menggunakan ketaksamaan segitiga dengan jumlah N suku pertama barisan geometri. Nah, kita punyai mutlak XM min XN ini kurang dari sama dengan, berdasarkan ketaksamaan segitiga, kita peroleh mutlak XM min 1 plus mutlak Xm min 1 min Xm min 2 sampai dengan mutlak Xn plus 1 min Xn. Kemudian berdasarkan ketaksamaan segitiga kita dapatkan C ini C pangkat M min 2 plus C pangkat M min 3 sampai dengan C pangkat N min 1 dikali mutlak X2 min X1. Kemudian berdasarkan sifat distributif kita keluarkan C pangkat N min 1-nya sehingga kita peroleh C pangkat N min 1 dikali 1 min C pangkat M min M per 1 min C dikali mutlak X2 min X1. Selanjutnya, dengan menggunakan jumlah N suku pertama barisan geometri, kita dapatkan pertidaksamaannya yaitu kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 dikali 1 per 1 min C dikali mutlak X2 min X1. Nah, karena C ini terletak antara 0 sampai dengan 1, maka dapat dipilih N, anggota bilangan himpunan asli, sedemikian hingga jika N-nya ini lebih dari sama dengan N, maka C pangkat N min 1 kali C 1 per 1 min C dikali mutlak X min 2, X2 min X1 ini kurang dari epsilon. Nah, hal ini membuktikan bahwa barisan Xn ini merupakan barisan Cauchy sehingga barisan tersebut konvergen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vena. Selanjutnya, contoh 3.5.9, kita perhatikan bahwa barisan pecahan Fibonacci itu Xn sama dengan Fn per Fn plus 1, di mana F1 sama dengan F2 sama dengan 1, Fn plus 1 sama dengan Fn ditambah Fn min 1. Nah, suku pertamanya kita dapatkan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan setengah, sampai X4 sama dengan 3/5, dan X plus 5 sama dengan, ini X5 ya, sama dengan 5/8.
Nah, terlihat bahwa barisan xn ini diberikan secara induktif oleh persamaan xn plus 1 sama dengan 1/1 plus xn sebagai berikut. Xn plus 1 sama dengan Fn plus 1 per Fn plus 2 sama dengan Fn plus 1 per Fn plus 1 ditambah Fn. Ini sama dengan 1/1 plus Fn per Fn plus 1 sama dengan 1/Xn plus 1. Next. Nah, selanjutnya argumen induksi terbentuk setengah kurang dari sama dengan xn kurang dari sama dengan 1 untuk setiap n, sehingga menambahkan 1 dan mengambil kebalikannya memberikan kita pertidaksamaan, yakni setengah kurang dari sama dengan 1/1 plus xn kurang dari sama dengan 2/3 untuk setiap n. Nah, itu berarti 1/xn plus 1 min nilai mutlak xn plus 1 min xn itu sama dengan nilai mutlak xn dikurangi xn min 1 dibagi 1 plus xn dikali 1 plus xn min 1. Ini itu kurang dari sama dengan 2/3 dikali 2/3 nilai mutlak xn min 1 sama dengan 4/9 kali nilai mutlak xn min 1. Nah, oleh karena itu barisan xn bersifat kontraktif dan konvergen oleh teorema 3.5.8. Melewati limit x sama dengan limit xn, kita peroleh persamaan x sama dengan 1/1 plus x, sehingga x memenuhi persamaan x kuadrat ditambah x min 1 sama dengan 0. Selanjutnya, korolari 3.5.10. Jika x sama dengan xn adalah barisan konstruktif dengan konstan c, dan 0 kurang dari c kurang dari 1, dan jika x bintang sama dengan limit x, maka yang pertama nilai mutlak x bintang dikurangi xn kurang dari sama dengan c pangkat n-1 per 1 min c, dikali nilai mutlak x2 min x1. Yang kedua, nilai mutlak x bintang dikurangi xn kurang dari sama dengan c per 1 min c, kali nilai mutlak xn min 1. Next. Untuk bukti yang pertama, kita gunakan pembuktian sebelumnya. Jika m lebih dari n, maka nilai mutlak xm min xn kurang dari sama dengan c pangkat n min 1 per 1 min c dikalikan nilai mutlak x2 min x1. Nah, jika kita misalkan n mendekati tak hingga, pada persamaan ini kita peroleh bukti untuk pembuktian pertama ini. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada teorema akibat yang kedua dipunyai untuk pembuktian yang kedua kita punyai untuk m lebih dari n, di mana nilai mutlak xm dikurangi xn itu kurang dari sama dengan nilai mutlak xm dikurangi xm min 1 ditambahkan sampai dengan nilai mutlak xn ditambah 1 sampai dengan xn. Dengan menggunakan induksi didapat nilai mutlak xn ditambah k dikurangi xn ditambah k min 1 kurang dari sama dengan c pangkat k dikali nilai mutlak xn dikurangi xn min 1. Sehingga diperoleh nilai mutlak xm min xn kurang dari sama dengan c pangkat m min n ditambah sampai dengan c pangkat 2 ditambah c dikali nilai mutlak xn sampai dengan xn min 1 kurang dari sama dengan c per 1 per c dikali nilai mutlak dari xn min 1. Dan demikian jika m mendekati tak hingga, maka akan didapatkan teorema akibat yang kedua, yaitu pada nilai mutlak x bintang dikurangi xn kurang dari sama dengan c per 1 min c dikali nilai mutlak xn min 1, sehingga terbukti. Selanjutnya, 3.5.11 yaitu contoh. Perhatikan bahwa polinom berderajat 3, x pangkat 3 dikurangi 7x tambah 2 sama dengan 0, mempunyai akar yang terletak antara 0 dan 1. Akan ditunjukkan dengan prosedur iterasi sebagai berikut. Kita misalkan x pangkat 3 ditambah 2 per 7, ini didefinisikan suatu barisan dengan formula tersebut. Kita misalkan nilai x1 ini lebih dari 0 dan kurang dari 1, xn ditambah 1 sama dengan x dari n sampai dengan 3 ditambah 2 per 7 untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli. Karena nilai x1 tadi itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka dapat ditunjukkan bahwa nilai dari xn lebih dari 0 kurang dari 1 untuk setiap n anggota himpunan bilangan bulat akan dipunyai
nilai mutlak dari xn ditambah 2 dikurangi xn ditambah 1 sama dengan nilai mutlak dari 1/7 xn plus 1 sampai dengan 3 ditambah 2 dikurangi 1/7 x dari n sampai dengan 3 ditambah 2 diperoleh 1/7 xn plus 1 sampai dengan 3 dikurangi xn sampai dengan 3, maka akan diperoleh 1/7 dikali nilai mutlak x n plus 1 sampai dengan 2 ditambah xn plus 1 dikali xn ditambah xn sampai dengan 2 dikali nilai mutlak xn plus 1 dikurangi xn, ini kurang dari sama dengan 3/7 dikali nilai mutlak xn ditambah 1 kurang dari xn. Selanjutnya, contoh tadi, ini lanjutannya, jadi barisan xn tadi ini merupakan barisan kontraktif sehingga konvergen. Kita misalkan nilai R ini merupakan limit dari xn. Sekarang diperoleh relasi dari R sama dengan 1/7 dikali R pangkat 3 ditambah 2. Ini ekuivalen dengan R3 dikurangi 7R ditambah 2 sama dengan 0. Dengan demikian, dikatakan bahwa R adalah akar dari R pangkat 3 dikurangi 7R ditambah 2 sama dengan 0. Dapat ditentukan aproksimasi dari R dengan memilih suku-suku dari barisan. Kita misalkan dari relasi tadi, kita misalkan X1-nya X1 itu diperoleh 0,5, X2 diperoleh 0,3035711429, X3 diperoleh 0,289710083, X4 diperoleh 0,281888016, X5 diperoleh 0,289169244, X6 diperoleh 0,289168571, X7 diperoleh 0,2891168547, X8 diperoleh 0,289168546, X9 diperoleh 0,289168546. Ini X8 sama dengan X10 itu nilainya sama. Untuk memperoleh nilai keakurasian, kita catat bahwa nilai mutlak X2 dikurangi X1 kurang dari 0,2. Setelah N langkah akibat dari teorema yang 3.5.10 yaitu teorema akibat tadi. Yang pertama, kita yakin bahwa X bintang, nilai mutlak dari X bintang dikurangi X6 ini kurang dari sama dengan 3/5 dibagi 7/4 dikali 20 sama dengan 243 dibagi 40.8020 sama dengan 0,0051. Sebenarnya paroksimasinya lebih baik dari ini. Sebenarnya dipunyai nilai mutlak dari X6 dikurangi X5 ini nilainya kurang dari 0,000005. Selanjutnya dari teorema akibat 3.5.10 yang kedua dipunyai nilai mutlak dari X bintang dikurangi X6 ini kurang dari sama dengan 3/4 dikali nilai mutlak X6 dikurangi X5 sama dengan 0,000004 atau 4 dikali 10 pangkat min 7. Jadi 5 tempat desimal yang pertama dari X6 adalah benar. Itu pembahasan dari kelompok 3. Terima kasih. Apabila nanti akan ada pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.